meningkatkan kosakata spoken English atau bahasa Inggris yang digunakan dalam percakapan. Soal TOEFL listening sebagian besar bersifat informal dan banyak menggunakan idiom juga phrasal verb. Apa itu idiom? Idiom adalah kelompok kata yang memiliki susunan tetap dan memiliki makna khusus yang berbeda dengan makna per kata jika digunakan sendiri-sendiri atau terpisah. Contoh, be in the same boat. Frase ini, kalau kita terjemahkan per kata, artinya dalam perahu atau kapal yang sama. Tetapi dalam kalimat, she's always complaining that she doesn't have enough money, but we're all in the same boat. Makna be in the same boat di sini adalah to be in the same unpleasant situations as other people. Artinya, sama-sama dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti yang lainnya. Jadi, idiom tidak bisa diterjemahkan per kata karena be in the same boat misalnya punya susunan tetap dengan makna tersendiri. Selain idiom, dalam TOEFL listening sering juga digunakan phrasal verbs, yaitu frase yang terdiri dari kata kerja dan preposisi atau adverb particle atau bahkan keduanya, dan memiliki makna yang berbeda jika digunakan terpisah. Bagi yang masih bingung tentang apa itu frase, silahkan cek video Ben Pinter tentang perbedaan phrase, clause, dan sentence. Link juga saya sertakan di deskripsi video ini. Kembali tentang phrasal verb. Jadi intinya, phrasal verb kurang lebih sama dengan idiom, karena phrasal verb sendiri bersifat idiomatis. Artinya, tidak bisa diterjemahkan per kata karena susunannya sudah fix atau tetap dan punya makna tersendiri. Bedanya adalah phrasal verb ini kata intinya berupa verb atau kata kerja, sedangkan idiom tidak mesti verb. Contoh phrasal verb, make out. Kalau kita terjemahkan per kata, make artinya membuat dan out itu keluar. Tetapi dalam kalimat it's difficult to make out what she's saying, frase make out bermakna sama dengan hear atau understand. Lantas, bagaimana caranya sahabat bisa menambah kosakata spoken English? Cara paling mudah dan efektif adalah dengan sering-sering mendengarkan materi bahasa Inggris yang bervariasi, supaya sahabat terbiasa dengan berbagai setting dan kondisi percakapan. Tapi perlu diingat, sebaiknya materi yang sahabat dengarkan disesuaikan dengan kemampuan sahabat sendiri. Kalau terlalu sulit, coba dulu yang lebih mudah, sampai akhirnya sahabat mampu mendengarkan percakapan yang selevel dengan soal-soal TOEFL listening. Sahabat bisa nonton program televisi seperti CNN, The Discovery Channel, dan National Geographic. Atau bisa juga dengan sering-sering nonton film, sinetron, dan TV shows berbahasa Inggris. Yang lebih murah dan tidak kalah efektif adalah nonton tutorial atau video berbahasa Inggris di YouTube, di mana sahabat bisa menggunakan subtitle dan menyesuaikan kecepatan video yang ditonton. Yang baru saya sebutkan tadi adalah referensi audio visual. Sementara kita tahu kalau listening section untuk TOEFL ITP dan sejenisnya hanya menggunakan audio saja. Jadi jika sahabat ingin fokus melatih kemampuan mendengar tanpa terganggu aspek visual, sahabat bisa sering-sering mendengarkan podcast, audiobook, music, dan English language recordings atau rekaman berbahasa Inggris. Ada beberapa website bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan listening, baik yang murni audio maupun audio visual, seperti NPR, CBS, ESL Lab, BBC, bisa juga VOA News atau VOA Learning English, dan TED Talks. Untuk music dan podcast, sahabat bisa mengakses Spotify dan Google Podcast. Spotify versi PC bisa sahabat download di spotify.com. Di sini sudah ada menu download, tinggal sahabat klik saja dan download versi yang sesuai. Untuk versi Android bisa sahabat download di Play Store.
Spotify ini ada versi gratis dan berbayar. Bedanya yang versi gratis ada selingan iklan dan tidak bisa di-download untuk didengarkan offline. Bagi saya sih nggak masalah selama koneksi internet lancar. Khusus untuk podcast, sahabat juga bisa install Google Podcast di Play Store. Kontennya cukup banyak dan yang penting gratis. Selanjutnya saya beri contoh akses website ESL Lab dan TED Talks. Di web ESL Lab, sahabat bisa temukan banyak audio dan latihan listening. Di sini juga ada website pendukung lainnya. Di sini sahabat juga bisa menyesuaikan sesuai level bahasa Inggris sahabat. Ada level easy, medium, difficult, dan very difficult. Saya ambil contoh level medium dengan judul First Day of Class. Coba kita dengarkan dan jawab soal yang ada. Okay, let's begin. Hello everyone, my name's Carl Roberts and I'll be your teacher for this class, Intercultural Communication 311. To begin with, please look at the syllabus in front of you. You should all have one by now, I think. This class meets on Tuesdays and Thursdays from 3:15 to 4:50. We will be meeting in this room for the first half of the course, but we will be using the research lab every other week on Thursday in room 405 during the last 2 months of the class. This is the text for the class, Beyond Language. Unfortunately, the books haven't come in yet, but I was told that you should be able to buy them at the bookstore the day after tomorrow. Again, as you see on your course outline, grading is determined by your work on a midterm and final test, periodic quizzes, a research project, and classroom participation. My office hours are from 1 to 2 on Wednesdays, and you can set up an appointment to meet with me at other times as well. Okay, let me explain a little bit more about the class and its objectives. Selanjutnya TED Talks. Di sini, sahabat bisa memilih topik video dan juga bahasa yang digunakan. Tentu saja, pilih bahasa Inggris. Saya ambil contoh video tentang Brain's Executive Function. Kita klik di sini. Di sebelah kanan video, kita bisa sesuaikan subtitle yang kita inginkan. Tentu saja kita pakai subtitle bahasa Inggris. Kita juga bisa menyesuaikan speed atau kecepatan video. Bisa kita perlambat ataupun percepat. Di pojok kanan atas, kita bisa share video ini. Juga bisa kita download beserta subtitlenya. Atau kalau mau, bisa juga kita download berupa audionya saja. Kalau terlalu kecil, video ini juga bisa kita tonton full screen. Untuk akses melalui Android, sahabat bisa download aplikasi TED Talks di Play Store. Untuk tips lengkapnya, sahabat bisa cek di situs resmi ITS berikut. Meskipun ini tips untuk TOEFL IBT, sebagian besar saya rasa juga relevan untuk TOEFL ITP, karena tujuannya juga meningkatkan listening skills secara umum.